Di TO-TO, wah aku ingat ada sekitar 4 kali TO atau 5 kali TO gitu kan. Terus di TO pertama aku itu aku bahkan cuma dapat 28% dulu awal. Sebenarnya untuk persiapan menghadapi SBMPTN itu aku banyak mengerjakan soal-soal yang susah sebenarnya. Jadi aku Oke. ngambil-ngambil soal di internet. Sebenarnya ada beberapa bagian yang agak mengecewakan juga sih sebenarnya, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kan. Ketika Eh, aku mengerjakan 10 soal, tapi tahu-taunya yang benar pas aku bahas itu sebenarnya ada beberapa bagian yang agak mengecewakan juga sih sebenarnya, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kan. Ketika eh, aku mengerjakan 10 soal, tapi tahu-taunya yang benar waktu itu kayaknya ada cuma sekitar 5 atau 4 kayaknya gitulah. eh. Jadi aku pikir waktu itu, udah tahu cuma segini yang benar, udahlah kayaknya belakang-belakangnya pun pasrahkan aja lah udah gitu. Jadi waktu Berarti itu kamu aku eh, setelah ujian berarti kamu nggak mikirin lagi. nggak mikirin lagi. Berarti kamu pesimis gitu ya Iya. setelah ujian waktu itu kamu pesimis juga Ya gitu ya. sebenarnya ada agak pesimis juga sih Ada sebenarnya. agak pesimis juga gitu. Tapi pada akhirnya kamu diterima di ITB Fakultas MIPA ya. Iya, Jurusannya apa? Jurusan apa? jurusannya aku milihnya pas sudah masuk di ITB, Bang. Iya, maksudnya kamu milih apa? Ngambil ngambil apa? Jurusan apa sekarang? Sekarang aku ngambil kimia. Oke, jadi kamu lulus di ITB Fakultas MIPA jurusan kimia. Tepuk Ya. tangan lagi karena kamu tuh luar biasa banget secara ITB itu kampus top 3 di Indonesia, nggak pernah lewat dari top 3, dia tuh selalu masuk ke dalam top 3 gitu. Terus gimana sih jadi seorang mahasiswa ITB gitu loh? Karena kalau kita dari daerah gitu ya, kita dari desa gitu, pasti kan aduh ITB gitu loh. Kalau mungkin dari kota gitu ya, kota-kota besar atau kota-kota maju lainnya di Indonesia gitu, itu pasti mungkin mungkin biasa aja gitu. Tapi kalau kita yang dari daerah, kita dari desa gitu, anak-anak tuh pasti keren banget, orang tua pasti banget. Terus perasaan kamu sendiri gimana waktu kuliah di ITB? Hmm. Eh, awalnya aku pikir kalau aku kuliah di ITB kan bisa aja aku nggak dapat teman gitu. Soalnya di ITB itu orang-orangnya sangat beragam dari berbagai daerah, dari berbagai suku. Ada aja yang masuk ke ITB gitu. Oh gitu Aku ya. Iya, aku adalah jumpa orang orang Cina lah, orang Papua, Sulawesi, Kalimantan, pokoknya semua campur sih di situ gitu. Tapi ada dari luar negeri di fakultas kamu? Luar negeri di fakultasku nggak ada, Oke, nggak ada ya. Oke, dia terus? ada khusus lagi kelasnya sebenarnya, Oh iya iya, jadi kelas kayak internasional oke namanya. iya iya oke oke. Terus terus gimana? Terus Nah, lanjut. waktu aku mengikuti pembelajaran di ITB itu sebenarnya kulihat kan awalnya aku kan karena berasal dari desa itu aku agak minder lah, merasa Oke. aku itu orang-orang yang paling kampungan lah gitu lah. Karena kamu dari desa, terus kamu tuh kayak, aduh, Iya. aku tuh kampungan banget gitu gitu ya. Aku tuh Bahkan aku kampungan. waktu itu awal-awal eh, ngomong Deso ada pakai banget. kata kin. Oke. Iya, deso lah bisa dibilangin. Ada pakai kata kin, terus ada pakai kata eh, Aduh. yo gitu. Kan Oke, ya gitu. orang-orang kita kan gitu. Oke Orang yo gitu. orang Karo gitu ya, ada pakai Iya yo kin gitu ya, gitu. orang pakai ki gitu. Oh, interesting banget, keren banget. Nggak ada Terus, pakai kin. oke, terus pada akhirnya gimana? Tapi sebenarnya setelah setelah aku menjalani perkuliahan di ITB itu sebenarnya eh, di di situ saling menghormati semua gitu. Jadi Oh, gitu. nggak ada nggak ada menganggap ada yang itu lebih rendah lah, ada dialah yang paling hebat lah gitu. Soalnya di Hmm, IPB kalau pertama kali masuk itu kan namanya tahap persiapan bersama TPB gitu. oke, Di oke. situ pelajaran yang disuguhkan itu masih pelajaran yang berbau SMA sebenarnya. Oh, itu berapa semester? Satu semester? 2 semester. Wow, 2 semester ya? Ya, jadi Hmm. memang ada masih berbau SMA-nya, tapi ada juga beberapa yang udah masuk ke kuliah lah kayak
pengantar desain gitu-gitu. Ada Hmm, juga pemrograman gitu. oke. Waktu Terus, aku waktu aku berkuliah itu sebenarnya yang pintar itu hanya terlihat berapa ya? Bisa dihitung jari lah ada yang pintar jenius gitu. Selainnya, sebenarnya semua orang itu sama gitu di situ. oke. Berarti yang kamu lihat pintar itu hanya seberapa, tapi yang lain-lainnya itu sama aja gitu. Mau dari daerah, mau dari Iya, kota, mau dari iya mau mana dari latar daerah kota, belakangnya. mau dari Oke. Jakarta kayak atau Bekasi atau Bandung pun dia sebenarnya kalau diukur takaran otak itu sebenarnya sama gitu. Oke, menarik banget ini. Kalau diukur takaran otaknya berarti sama. Jadi kalian Sobat Akanda yang di daerah, nggak usah ragu, benar-benar nggak usah takut kalau misalnya kalian punya impian ke salah satu universitas ternama di Indonesia mungkin. Jadi asalkan kalian punya niat, punya mimpi gitu. Jadi seperti si Boy, dia udah pengalaman nih di sana, dia udah tahu gimana dan dia juga bilang sama ketika kalian punya kesempatan, punya momen itu sama dan ketika kalian nyampe di sana juga sama ya Boy ya pada akhirnya Iya, gitu. sebenarnya sama. Hanya Sebenarnya sama. budayanya aja mungkin yang dibawa beda kan. Oke, budayanya. Oh, dengar-dengar juga ITB tiap minggu ujian ya? Atau gimana? Oh, enggak. Hoax-hoax itu. Hoax itu ya? Oke, berarti ITB nggak ada tiap minggu ujian itu hoax. Jadi kalian kalian nggak usah takut, kalian nggak usah mikir-mikir yang aneh-aneh, mikir-mikir yang macam-macam. Berarti tiap minggu, Kecuali masa-masa ujian ya. oke, kecuali masa ujian itu tiap minggu emang ya? Iya, emang tiap minggu ujian. Terus kamu, kita masuk ke biaya nih. Kita masuk ke biaya. Gara-gara karena kalau kita dari daerah, pastikan salah satunya mungkin kita punya kepintaran, tapi kita terbengkalai di biaya gitu. Kalau kamu ada dapat beasiswa nggak di ITB? Awalnya aku awalnya aku masuk ITB itu ada disuguhin sebenarnya beasiswa bidik Oke. misi waktu itu. Mm-mm. Tapi aku waktu itu eh, karena keterbatasan ini ya sebenarnya. Karena rumahku agak gimana tingkat 2 pula rumahku di Mm-mm. Tiga Winanga. Mm-mm. Jadi mungkin gara-gara itu nggak dapat gitu. Oke. Terus pada akhirnya kamu Terus pada jalurnya? akhirnya Mm-mm. semester satu aku nggak pakai beasiswa. Oke. Awalnya kan aku ngurus eh, penunggangan UKT. Jadi UKT Mm-mm. ku bisa diturunkan sesuai dengan penghasilan orang tua. Oh, wow. Jadi berapa nih kalau boleh tahu kisarannya gitu supaya pendengar penonton Akanda bisa tahu gitu. Waktu itu UKT normal itu 10 juta. Waktu aku Wow. udah ngurus penurunan UKT-nya itu, UKT ku jadi 4 juta. Oh, ternyata bisa diturunin UKT-nya gitu. Iya. Wow, keren banget ya. Bahkan ada temanku yang dapat UKT-nya nol. Oh, UKT-nya Dia nol dapat pada UKT akhirnya. nol cuma-cuma gitu. Iya, ada juga. Wow. Jadi ini Sobat Akanda ini menarik banget. Jadi kalau misalnya kalian tuh memang tergantung terkendala di biaya gitu ya. Pokoknya masuk aja dulu gitu ya Boy ya berarti ya. Iya, masuk aja dulu. Sebenarnya Mm-mm. ITB Mm-mm. itu sangat baik kok ke orang-orang yang mungkin kurang mampu ya bisa dibilang ya, soal Mm-mm. biaya. Oke, jadi ITB itu orangnya mengerti kok sebenarnya tentang jadi kondisi-kondisi mahasiswanya gitu. nih, ini langsung dari mahasiswa IPB-nya yang bilang nih, kalau kalian yang terkendala di biaya, itu kalian benar-benar nggak usah takut gitu loh. Asalkan kalian fokus dulu bisa masuk, dan kalau kalian udah masuk di dalam ITB-nya, itu memang benar-benar bisa dikurangin gitu ya, Boy ya. Kalau misalnya kalian Iya, kalau kalian kurang biaya gitu, itu bisa benar-benar diurus gitu loh. Mungkin dari beasiswa atau penurunan biaya UKT ya, Boy ya. iya benar. Wow, jadi kalau kalian punya mimpi masuk ke ITB, kalau kalian terkendala biaya, hapuskan itu, karena kalian juga punya peluang dan kesempatan yang sama nih, kayak si Boy gitu. Oke, lanjut Boy, terus gimana tuh? Pada Eh, akhirnya, di ITB sih sebenarnya banyak beasiswa ya. Ada juga hmm, beasiswa eh, RFID namanya itu beasiswa untuk dapat voucher makanan oh, setiap RFIB, hari. oke, itu dapat voucher Ya, makanan lagi. Ah, ya oke, dapat voucher terus, makanan gitu. uh, uh, uh. Ada juga beasiswa
dari bank-bank gitu banyak, dari Oke. BRI, BNI, beasiswa dari Jarum gitu. Sebenarnya Hmm, banyak banget sih beasiswa kalau ditelusuri dari website beasiswanya gitu. hmm. Jadi Dan mungkin beberapa persyaratannya itu cuman tinggal IP doang. Kalau IP-nya udah di hmm, atas 3 aja udah. Sebenarnya gampang sih nyari beasiswa gitu. oke. Tapi pada akhirnya kamu eh, ada dapat dari salah satu beasiswa tersebut nggak? Ya. Alumni Batak Toba. Kamu dapat beasiswa dari alumni Batak Toba itu sekitar berapa tuh Iya. kisarannya? Jadi segala biaya kuliah itu ditanggung. Oke. Terus dikasih uang saku 1 juta per bulan. Wow, ini nih salah satunya lagi nih. Ada Kayak gitu. beasiswa Batak Toba, Hmm. terus biaya kuliah ditanggung, terus dapat uang saku Dapat lagi uang satu saku 1 juta 1 bulan. 1 juta. Itu Iya, benar-benar luar biasa Sobat Akanda. Jadi lumayan lah. kalau kalian memang benar-benar pengen banget kuliah di ITB itu kalau yang terbentur biaya itu kalian harus hapuskan itu dan pokoknya kalian harus berjuang dulu supaya bisa masuk ke ITB atau mungkin adik-adik yang sekarang ya yang lagi nonton gitu kalian bingung banget aduh ITB itu biaya kuliahnya mahal no jadi kalian harus berjuang dulu supaya bisa masuk ke ITB-nya kemudian setelah Hmm. kalian di dalam itu benar-benar ada banyak sekali beasiswa atau mungkin yang dibilang Boy tadi penurunan Hmm. UKT gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir yang namanya biaya kuliah, biaya ini, biaya itu. Yang penting kalian ada maunya aja, ada niatnya aja untuk kuliah di ITB ini gitu. Jadi oke, terus Di ITB itu nggak pernah ini bang. Di ITB nggak pernah ngeluarin mahasiswa karena masalah ekonominya. wow gitu ya. Pasti semua dibantu gitu. Jadi kalau misalnya UKT-nya nggak bisa dibayar gitu, tinggal lapor aja udah ke dosen walinya atau lapor aja ke rektornya. Bahkan bakal diarahin ke salah satu beasiswa gitu. Wow gitu ya. Soalnya temanku ada kayak gitu, iya. Jadi nggak Wah, pernah ada mahasiswa ITB yang di DO karena uang kuliah. wow. Aku masih bisa nggak sih kuliah di sana, Boy? Jadi pengen kuliah lagi nih kayaknya nih. Bisa. Bisa gitu ya. S2, S3. Terus amin, 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 amin. Mudah-mudahan ya. Tapi ini menarik banget Sobat Akanda ya. Jadi kalau tidak ada yang namanya mahasiswa ITB itu dikeluarin gara-gara nggak bisa bayar uang kuliah. Coba kalian bayangin. Kalian bawa diri aja gitu loh ibaratnya ya. Kalau misalnya mau kuliah di sana gitu ya Boy ya. Jadi uang kuliah itu menjadi nomor sekian dari Hmm, yang iya, terpenting iya. gitu ya Boy ya. Iya, iya. Oke, kita lanjut karena teknisnya juga udah pada mulai macet-macet ini. Terus em, kita apa nih? Mau tahu titik terendah kamu sampai semester 7 ini di mana sih, Boy? Terus kamu gimana cara ngadapinnya gitu? Di masa perkuliahan ini, Bang. Mulai perjuangan dari kuliah sampai semester ini gitu. Titik terendah kamu itu gimana sih? Oh, kayaknya aku tuh pada waktu itu kayak gini gitu. Kamu tuh titik terendahnya di mana? Mhm. Hmm, waktu udah keterima di ITB itu, aku waktu itu jadi menghemat-hemat gitulah sebenarnya. Karena aku Oke. waktu itu nggak dapat beasiswa awalnya. Jadi Mm-mm. aku eh, awalnya bahkan aku nginep di kosannya teman sebenarnya yang udah dapat Wih. di Bandung gitu. Awalnya kayak gitu Oke. soalnya Uh. aku waktu itu udah dijanjiin sebenarnya. Sebenarnya ada alumni ITB, sekarang udah lulus sih Mm-mm. dia, makanya aku bilang alumni. Bang Hanafi namanya 2015. Dia Mm-mm. uh, perminyakan ITB lah. Oke. Hmm. Waktu itu waktu itu kan dia ngurus tempat tinggalku di Oke. Bandung. Mm-mm. Tapi tahu-taunya si ibu kosnya itu marah gitu karena aku nggak bayar. Waktu itu katanya memang nggak usah Oh. bayar Mm. selama 1 bulan, tapi ternyata katanya harus bayar gitu. Jadi aku Oke. sempatlah ada kayaknya seminggu um, nomaden lah, pindah-pindah tempat tinggal gitu. Oh,
Gitu, oke. Jadi titik terendah kamu itu pernah kayak nggak punya tempat tinggal gitu ya waktu itu ya. Aku sempat kayak gitu. Terus setelah aku dapat tempat tinggal, akhirnya aku jalani kuliah. Semester satu itu sebenarnya kuliahnya bisa diikuti lah, aman-aman aja. Karena kayak yang aku bilang tadi, soalnya pelajarannya itu masuk ke semester 2. Semester 2 itu semester yang dimana aku lagi aktif-aktifnya nih, ikut-ikut unit, ikut-ikut kegiatan kemahasiswaan gitu. Oke, oke. Aku ada aku ada ikut unit kesenian Sumatera Utara waktu itu di situ. Aku ikut ospeknya, eh, jadi siang dan malam itu waktu itu terbuang gitu. Untuk siangnya ikut kuliah, malamnya ikut ospek gitu. Sehingga Wow. kuliah terganggu di semester Hmm. itu gitu. Nah, di semester waktu masuk ke semester 3 di situ eh, aku udah dapat laptop nih dari orang tua. Oke. Di semester 3 kamu udah dapat laptop gitu ya, Nah, fasilitas titik dari di orang situ tua. titik terendah tuh sebenarnya. Hmm. Ketika aku udah dapat laptop itu, nah disitulah aku udah mulai ikut nih bareng teman-teman, install game, Oke. main ke Hmm. tempat-tempat nongkrong gitu, main ke Hmm. abnormal lah, main ke alun-alun lah, pokoknya adalah tempat-tempat hits di Bandung gitu, ikut-ikut kawan. Hmm. Nah, alih-alih karena keasikan keasikan bareng kawan-kawan gitu, jadi lupa lupa belajar lah jadinya. Nah, Itu di disitulah semester aku berapa, Boy? Di sempat semester IP berapa? ku agak anjlok gitu. Di semester 3 Bang. Oh, di semester 3 ya. Iya, di situ sempat IP ku anjlok lah. Nggak sesuai Hmm. yang diharapkan gitu. Oke, oke. Tadi Nah, ada dari sedikit. situ, Hmm. nah, dari situ si penyedia beasiswaku ini juga sampai menegur lah aku. Sampai ada Karena teguran gitu. hasilku yang nggak memuaskan itu gitu. Oke. Iya, soalnya dapat beasiswa kan harus bertanggung jawab ke yang punya beasiswa dong gitu. Iya, Nah, betul. akhirnya setelah titik di situ aku mulai bangkit dan mulai mengatur waktuku untuk menyisihkan waktu-waktu untuk kuliah, untuk bermain, untuk ikut kegiatan organisasi gitu. Hmm. Setelah Jadi, itu hmm. semester, masuk semester 5 semester 6 sebenarnya aman-aman aja gitu jadinya. Karena aku Oke. udah ngatur waktuku dengan baik gitu. Oh, gitu ya. Kayak Hmm. gitu sih Bang. Oke, oke. Jadi kamu tuh Jangan terlena lah gitu kalau udah dapat sesuatu yang baru gitu. jangan terlena gitu ya. Jadi kamu udah eh, titik terendahnya itu di semester 2 3 itu ya, 3 4 ya. Titik terendahnya di semester Semester 3 2 4. 3 lah bisa dibilang Bang. Oke, semester 2 3 ya. Oke, yang terakhir nih. Terakhir banget gitu loh. Apa pesan kamu buat sobat Akanda yang nonton video ini? Apa pesan kamu, Boy? Oh ya. Eh, untuk sobat-sobat Akanda yang sekarang masih SMA ya, Oke. ingin mau masuk kuliah, eh, di masa SMA itu ada baiknya untuk menguatkan tekad gitu. Mhm. Eh, baiknya mengenali diri di mana di bidang apa kita bagusnya. Nah, di situ dikembangkan gitu. Soalnya kenapa aku milih untuk berkuliah dan milih jurusan MIPA di ITB? Salah satunya itu karena aku nggak ada kemampuan di bidang olahraga. Satu. Kedua, karena aku juga nggak tertarik dengan bidang IPS. Itu kedua. Yang ketiga, karena sebenarnya aku ada tertarik ke bidang musik, tapi di SMA aku itu nggak ada menyediakan wadah untuk mengembangkan musik, jadinya aku nggak akan bisa berkembang di situ. Nah, otomatis bidang yang aku bisa kembangkan itu adalah di bidang IPA gitu. Terus kenapa aku berkuliah juga? Karena
eh, waktu itu ada salah satu sosok yang menginspirasi juga sih sebenarnya. Dia yang membuat bimbel di Tinggi Binangan dan di Kebon Jahe. Itu Oke. dia sekarang jadi direktur di salah satu BUMN lah, Bang Arya Sinulinga gitu. Dia Oh waktu itu iya. dia dulu pernah datang ke tempat aku bimbel, terus dia menginspirasi aku gitu untuk bisa berkuliah di ITB. Dan Oh, orang-orang luaran dari ITB itu juga banyak yang sukses juga gitu. Jadinya aku merasa bahwa untuk berkuliah di ITB itu salah satu jalanku untuk menuju kesuksesan gitu. oke. Nah, dan aku tahu kalau aku hanya hebatnya itu cuma di bidang IPA doang gitu. Makanya aku tekun di situ, aku pelajarin. Nah, karena itu aku bisa sampai lulus di ITB gitu. Nah, untuk sobat-sobat Akanda, ada baiknya di masa SMA ini Menemukan passion gitu ya. kenalin diri lah. Ya, Menemukan passion, jangan sampai salah passion gitu ya, Boy ya. ya bener Bang. Jangan sampai kita nggak suka matematika gitu misalnya, tapi kita malah milih jurusan matematika, ntar Iya. itu kan salah nanti gitu. Jadi intinya temukan passion dulu gitu, baru ambil jurusan yang mendukung passion kita tersebut gitu ya, Boy ya. Jangan sampai pada akhirnya salah jurusan gitu ya, seperti banyak orang-orang alamin saat ini gitu. Jadi intinya temukan passionnya, terus cari fakultas atau pendidikan yang mendukung passion kita itu ya, Boy ya. Intinya Iya. kayak gitu. Kalau Oke. bisa cari yang terbaik gitu kan. Cari yang terbaik. Gitu. Salah satunya di ITB, jangan lupa gitu ya. Oke. Iya. Luar biasa banget percakapan kita hari ini, Boy. Thank you so much. Thank you udah mau gabung atau sharing dengan sobat-sobat Akanda. Jadi kita tunggu karya-karya kamu, Boy. Mungkin IPK-nya cum laude atau apa gitu. Jadi amin. Cepat selesai kuliahnya. Cepat nanti kalau udah selesai kuliahnya, cepat skripsinya. Dan kalau nanti wisuda kita hubungin lagi, gitu ya, Boy ya. Amin. Siap. Oke. Thank you udah gabung. Sehat terus, semangat untuk kuliahnya, Boy. Jadi panutan buat teman-teman sobat Akanda yang ada di daerah gitu. Jadi motivasi gitulah, bisa memotivasi mereka gitu. Oke, Boy, thank you. Sampai jumpa ya. Siap. Terima kasih juga, Bang. Bye. Terima kasih. Udah. Oke, jadi sobat Akanda, itu percakapan kita dengan Boy hari ini, seorang anak desa yang datang dari daerah gitu ya, bisa diterima di ITB gitu, top 3 Indonesia dan fakultas MIPA gitu. Jadi tadi Boy udah bilang kalau udah nyampe di ITB-nya itu, kalau yang terkendala dengan biaya itu benar-benar harus dihapuskan dari pemikirannya gitu, karena ketika kita udah nyampe di ITB-nya, nggak ada mahasiswa satupun yang dikeluarkan dari kampus tersebut hanya karena nggak bisa bayar uang kuliah gitu. Jadi kalian yang masih punya mimpi untuk masuk ke ITB gitu ya, dimanapun kalian berada hari ini, atau mungkin kalian mau di universitas yang lain bergengsi di Indonesia gitu, jangan tanam mimpi kalian gitu, jangan kubur mimpi kalian, tapi bangun mimpi kalian, temukan passion kalian gitu, dan cari pendidikan yang sesuai dengan passion kalian itu gitu, dan fokus untuk itu gitu. Jangan memiliki pemikiran yang lain-lain dulu. Temukan passion kalian itu tadi, fokus, dan ketika kalian udah diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan, pasti ada jalan yang bisa kalian tempuh untuk bisa meraih mimpi kalian. Thank you Sobat Akanda yang udah nonton video ini sampai selesai, dan kalau kalian suka jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian punya teman yang mau berbagi cerita inspirasi dengan kita, boleh komen di bawah atau DM di Instagram kita. Terima kasih yang udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!